fakta-fakta terbaru yang diungkapkan Oda. Akhirnya SBS volume 109 rilis, dan di SBS kali ini cukup menarik untuk kita bahas. Ya, karena lumayan banyak sekali fakta-fakta yang Oda ungkapkan. Dan buat kalian yang gak tahu apa itu SBS, jadi SBS itu artinya adalah Shitsumon Obuso Suru, atau arti dalam bahasa Indonesianya silahkan bertanya sepuasnya. Jadi SBS ini Oda memberikan kesempatan fans One Piece di seluruh dunia untuk bertanya kepadanya, dan akan Oda jawab. Dan di SBS kali ini pertanyaan dari fans yang Oda jawab cukup menarik untuk kita bahas. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di pertanyaan pertama fans bertanya tentang nama dan kelas dari pedang Fujitora. Jadi nama pedang tongkat Fujitora ini adalah Yakuza Kasen. Dan nama ini sepertinya terinspirasi dari film yang bernama Yakuza Kasen. Jujur gue sendiri juga kurang tahu sih tentang film ini, tapi katanya nama karakter utama film ini sama seperti Fujitora. Lanjut ke fakta kelas pedang Fujitora, jadi pedang Fujitora ini termasuk pedang Meito dan berada di kelas Saijo Owajamono alias 12 pedang kelas tertinggi. Yang berarti pedang Fujitora ini satu kelas dengan Yoru milik Mihawk, Ace milik Roger, Murakumo Giri milik Shirohige, dan Sodaiki Tetsu milik Gorosei Nusjuro. Jujur gue sendiri kaget sih pedang Fujitora ini termasuk Saijo Owajamono. Ya karena dilihat dari tampilannya kayak gak sekelas dengan pedang-pedang kelas Saijo Owajamono yang lain. Karena tampilannya hanya sekedar pedang tongkat dan sangat simple. Beda dengan pedang Saijo Owajamono yang lain yang kelihatannya nyentrik. Ya tapi faktanya itulah yang terjadi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan ini berhubungan dengan S, yaitu siapakah si Chibukai yang dulu S kalahkan. Ya karena dulu S pernah dikabarkan mengalahkan salah satu si Chibukai. Tapi si Chibukai itu bukanlah Jinbe, karena si Chibukai ini dikalahkan sebelum S melawan Jinbe. Jadi si Chibukai yang S kalahkan itu bernama Nafuda, atau nama lainnya adalah Raja Kadal. Ya seperti biasa, dan memang pasti juga nama si Chibukai selalu berkaitan dengan nama hewan, kecuali bagi aja. Dan si Chibukai satu ini memiliki tinggi 514 cm, atau kalau disetarakan dengan karakter lain tingginya hampir sama dengan Katakuri, yaitu 509 cm. Dan si Hanafuda ini memiliki hobi yang cukup menarik, yaitu mengoleksi buah iblis Ensenjoan, alias buah iblis Joan Purba, dan kemungkinan besar dia juga pengguna buah iblis Ensenjoan. Dan hal ini malah mengingatkan gue kepada bajak laut Kaido, yang dimana para petingginya pengguna Joan Purba semua. Sepertinya si Chibukai ini mempunyai suatu keterkaitan dengan bajak laut Kaido. Ya bisa jadi dia adalah mantan bajak laut Kaido, atau mungkin buah iblis koleksinya dulu diburu bajak laut Kaido, yang akhirnya sekarang dimakan oleh para petinggi Kaido. Ya tapi itu hanya teori dan cocok logis saja. Oke, dan lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Di sini fans bertanya kepada Oda tentang buah iblis Toshi Nomi milik Bonnie. Dan fans ini bertanya, buah iblis Bonnie kan memanipulasi umur. Jika Bonnie menjaga usia para musuhnya tetap muda, apakah para musuhnya tidak bisa mati dan tetap muda? Ya, sebenarnya Bonnie sendiri sudah mengungkapkan hal ini di chapter 1072. Efek buah iblisnya tidak bisa bertahan selamanya untuk makhluk hidup dan hanya bersifat sementara. Lanjut ke pertanyaan keempat, fans di sini bertanya tentang kekuatan Kuma, yang singkatnya begini. Apakah kekuatan Pau-Pau Kuma hanya bisa menerbangkan Kuma dan yang lain ke tempat yang dia kunjungi saja? Sebenarnya hal ini tidak perlu ditanyakan juga, sudah pernah Oda ungkapkan. Karena Oda pernah menggambar Kuma di beberapa tempat yang dulu kru Mugiwara diterbangkan oleh Kuma. Oke, dan di pertanyaan terakhir fans bertanya, Odachi, dulu Nenenyon mengatakan Ratu Amazon Lily 2 generasi sebelumnya meninggal karena jatuh cinta. Tapi Ratu Amazon Lily sebelumnya adalah Saki. Kenapa Nenenyon berbohong soal ini? Oda pun menjawab, ini hanya sebuah kesalahan pemahaman bacaan saja. Karena maksud dari Nenenyon adalah Ratu 2 generasi sebelumnya juga membicarakan tentang penyakit cinta yang mereka alami juga. Jadi ini hanyalah sebuah kesalahan bacaan saja. Dan menariknya di sini, Oda menggambarkan sosok Ratu Amazon Lily sebelum Boa Hancock. Dan ratu ini bernama Toritama. Dan itulah beberapa pertanyaan SBS di volume 109. Gue mengatakan beberapa ya karena gue hanya membahas pertanyaan yang menariknya saja menurut gue sendiri. Karena kalau kita bahas semua, video SBS ini akan panjang. Plus menurut gue pertanyaan lainnya kurang menarik. Kalau menurut kalian mana nih pertanyaan SBS yang paling menarik buat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya.